Halo, balik lagi sama gue Rifan dari Game Dev. Kali ini kita bakal belajar bikin game over UI. Tapi sebelum itu ada yang mau gue perbagus lagi di bagian groundnya. Jadi kan kalau kalian play, di sini ada pipanya yang jalan ke arah kita, tapi groundnya nggak jalan kan? Groundnya tetap diam di bagian sini. Sedangkan di game asli, groundnya tuh terus jalan ke kiri seiring sama pipanya. Nah, kita bakal bikin efek itu sekarang juga. Biar gamenya jadi lebih menarik lagi untuk dimainkan, oke? Kita langsung mulai aja. Pertama, ground ini kita panjangin dulu. Tapi, coba kalau kalian panjangin begini, maka dia bakal ke-stretch kan gambarnya, pipa jadi aneh banget kalau kayak begini. Solusinya gimana? Gini guys. Pertama kalian undo dulu. Nah, solusinya adalah di draw mode ini. Jadi kan awalnya di sini masih pakai yang simple nih. Kita ubah ke tiled. Nah, kalau udah ke tiled ini, kita coba panjangin lagi. Nah, dia nggak bakalan ke-stretch kayak tadi, tapi dia jadi bakal kayak begini nih, tile base begitu. Nah, jadi kita bisa panjangin saya berapa kali pun, gambarnya nggak bakalan ke stretch. Cuma kan di sini masih ada kayak garis gitu kan. Itu cara ngefixnya ada di sini. Kalian ke bagian asetnya, itu kan ada filter mode nih. Kalian ubah dari bilinear ke point no filter. Terus di apply, bakal hilang deh garis-garis yang tadi. Jadi nggak ganggu. Habis itu di bagian groundnya, kalian width-nya taruh aja 5. Oke. Habis itu taruh di sini. Ya. Terus box collider-nya pasin lagi. Karena kalau kita ada panjangin gini, box collider-nya belum ngepasin lagi ke panjangnya yang baru. Nah, kira-kira segini udah pas lah ya. Cara ngedit box collider tuh kalian pencet yang ini nih, edit collider. Habis itu kalian tinggal klik kotak yang di sini buat sesuaiin sama gambarnya. Oke, collider udah pas. Sekarang kita bakal mulai animasiin pergerakan jalanannya. Caranya di animation, kalian langsung create aja. Terus ke bagian aset, animations, namain ground. Nah, bakal langsung ke bikin animation ground. Di sini kita bakal mulai nyoba bikin animasi sendiri. Nah, kita kalau bikin animasi kita perlu pencet yang tanda merah gini, yang artinya record. Jadi dia lagi nge-record, kita mau kayak gimana aja animasinya, yang bakal nanti dijalanin sama Unity. Kita mau di detik 0, dia posisinya ada di sini. Kira-kira di sini posisinya di detik 0. Habis itu di detik 845 kalian geser dia ke sini. Nah, pas di ujung. Terus ini udah jadi nih animasinya. Jadi dia dari detik 0 dia ada di sini, di detik 8,45 dia ada di sini. Kayak gitu guys. Jadi kalau kalian tinggal play, ya dia bakal jalan sendiri deh. Ini animasinya dia. Cuman di sini dia masih gerakannya nggak smooth. Kalian cara bikin lebih smooth itu, di select dua-duanya, terus klik kanan, both tangents, pilih yang linear. Nah begitu dia bakal lebih smooth lagi pergerakan pipanya. Udah deh, dengan begitu, kita bakal merasa kayak pipanya itu endless, nggak akan pernah habis jalan ke kiri terus. Padahal mah sebenarnya dia cuma jalan ke kiri, terus balik lagi ke kanan, jalan ke kiri lagi kayak gitu. Terus kalau kita play, bakal lebih menarik karena jalanannya bakal ikut jalan seiring sama pipanya guys, kayak gitu, sesuai sama di game aslinya. Nah, sekarang ini kalau kita kalah kan kita cuma ngepost gamenya doang nih. Kita mau biar ada UI kalahnya, UI game over. Buat nunjukin nanti skor kita berapa, buat nunjukin restart buttonnya biar kita bisa restart. Biar kita bisa main lagi, nggak berhenti gamenya di sini nge-stuck gitu aja. Oke, kita mulai nyoba dengan yang namanya canvas ya. Canvas tuh buat UI di Unity. Langsung aja, kita klik kanan, UI, kita taruh image. Oke, jadi di sini kita bakal langsung bikin image, tapi canvas tuh ada beda-beda guys. Ada render mode itu ada overlay, ada kamera, ada workspace. Nah, kalau kamera ini, dia bakal posisinya tergantung sama kamera kita. Kalau workspace, posisi dia bakal ada di gamenya. Jadi posisinya itu bukan di UI, tapi ada di dalam gamenya. Itu biasa buat dipakai di health bar musuh gitu loh, yang biasa di atas kepala musuh ada health bar-nya. Nah, itu pakai workspace canvas. Cuman karena ini di screen, kita pakai yang overlay aja ya. Nah, bisa kita zoom out. Ini dia dunianya canvas, beda sama dunia gamenya gitu. Jadi di image ini kita taruh aja di bagian atas. Habis itu, kita lihat di project, di asset, ada kan tulisan game over. Kalian tarik aja game ini ke source image.
Nah, dia bakal langsung berubah gambarnya jadi game. Terus kalian duplicate, pencet Ctrl D, kalian tarik yang over. Nah, habis itu tinggal dipasin deh. Taruh sini gamenya, terus overnya taruh sini. Tinggal dipasin di tengah-tengah. Ya, kayak gini. Habis itu kita ganti namanya aja biar lebih jelas. Game over. Terus kita tinggal taruh atas. Nah, habis itu kita bakal munculin tulisan, yaitu UI, text. Nah, di sini tempat kita naruh skornya, guys. Di sini kita tulis aja skor. Habis itu kita bikin 0. Terus fontnya ganti sesuai font yang ada di aset tadi, yang ada di sini nih. O4B19. Nah, di bagian fontnya kita tarik aja font ini ke bagian sini. Dengan begitu fontnya bakal berubah sesuai yang ada di sini. Habis itu kita gedein font size-nya menjadi 60. Dan dia kan nggak kelihatan nih, karena tulisannya kegedean, lebih gede dibandingin space-nya. Jadi kita mencet T, terus kita perbesar lagi deh. Nah, baru kelihatan. Habis itu warna kita ubah jadi putih. Terus di alignment-nya kita bikin di tengah. Nah, biar dia ada di tengah-tengah. Sama sini juga taruh tengah. Biar dia pas di tengah. Terus pos X-nya juga kita bikin 0. Biar dia tepat ada di tengah-tengah gamenya. Nah, ini yang bakal jadi skor kita nanti. Terakhir, kita nambahin satu lagi. Klik kanan, UI. Kita taruh button. Nah, ini button buat kita nge-restart gamenya. Cuma kan ini gambarnya masih button nih, masih yang default. Kita ganti sesuai sama yang di asetnya. Yang ada di sini. Nah, ini dia. Kita tinggal ganti gambar button ini pakai yang ada di sini. Tarik. Nah, dia bakal berubah sesuai sama gambarnya. Terus kalau button itu, dia auto dibikinin teks, guys. Makanya kalian tinggal hapus aja. Karena kan kita nggak butuh teks kan, kita cuma butuh buttonnya aja. Karena biasanya game-game tuh masih butuh penjelasan gitu loh, button ini tuh buat apa. Cuman kan kalau ini udah jelas, gambarnya gambar play. Jadi kita nggak butuh teks lagi, kita hapus aja. Terus tinggal kita besarin deh. Nah, kira-kira begini, biar nggak ke stretch amat. Kita taruh di sini lah. Nah, nanti kalau kita klik ini, kita bakal nge-restart gamenya. Tapi itu sebelum, karena kita belum bikinin kodenya. Nah, sekarang kita bakal mulai bikin kodenya, guys. Jadi pertama kita grouping dulu, bikin empty game object. Buat munculin UI ini, kita taruh aja loose screen. Nah, kita masukin semuanya, empat-empatnya ke dalam loose screen ini. Tujuannya biar apa? Jadi biar kita bisa mati nyalain mereka nih. Mati nyalain kayak begini. Daripada kita mati mereka satu-satu, ini matiin, ini matiin, ini matiin. Mendingan kita grouping aja jadi anaknya si low screen ini. Jadi kita tinggal matiin low screen-nya, mereka semua ikut mati gitu guys. Nah sekarang pastinya awalnya low screen ini hilang dulu. Dia bakal muncul kalau kita kalah ya kan. Jadi sekarang kita ke script PC player, buka scriptnya. Kita reference dulu nih si UI tadi. Public, game object, loose screen UI. Habis itu, tiap kita kalah, kita mau munculin loose screen-nya dengan cara loose screen UI .set active true. Ini tuh gue ngeaktifin game object-nya. Kan loose screen UI ini sebuah game object kan, sesuai sama yang gue taruh di sini. Jadi kalau dia true, sama aja kayak gue ngecentang ini. Kalau di sini gue bikin false, gini gue bikin false, sama aja kayak gue nge-uncheck ini. Jadi mati, gitu guys. Kegunaannya set active true sama set active false pada game object yang ada di sini. Jadi di sini gue bikin true kalau dia kalah. Terus kita bikin public void restart game. Nah, di sini pertama kalinya gue bikin function pakai public. Selama ini kan gue pakai void semua kan. Ini nih kalau gue nggak pakai public di depannya, gue cuma tulis void, artinya tuh private. Jadi sebenarnya private void sama aja guys, nggak ada bedanya. Ini kayak kalau kita nggak ngasih tahu apa depannya, dia udah otomatis jadi private. Tapi kalau kita tulis public, dia menjadi public. Public itu kan berarti kita bisa ubah body inspector kan. Dan sebenarnya perbedaan private sama public lagi itu, kalau public kita bisa nge-reference function ini, kita bisa manggil function ini lewat
kelas lain, lewat script lain. Misal dari pipe controller ini, gue mau manggil restart game-nya si player controller ini. Itu tuh bisa guys, kalau dia jadi public. Tapi kalau dia private, nggak bisa. Di situ bedanya. Nah, tujuan gue bikin public ini karena gue bakal manggil function restart game ini lewat button. Nanti bakal gue tunjukin. Yang penting kita bikin dulu aja. Kalau kita mau nge-restart game, berarti kita butuh nge-restart scene ini. Nih, scene yang ada di sini nih, scene, sample scene. Nah, ini nih scene kita sekarang. Sebutannya tuh scene guys kalau di Unity. Jadi kalau kita open, ini tuh scene kita nih, sample scene. Kita bakal nge-restart ini ulang dari awal lagi lewat kode. Caranya begini dulu. Using Unity Engine.scene management. Nah, tiap kita mau main-main dengan scene, kita butuh using Unity Engine.scene management dulu. Habis itu, di bagian restart game-nya, scene manager .load scene, yang artinya kita bakal nge-load scene. Nah, scene mana yang kita bakal nge-load? Scene ini sendiri kan, scene dia sendiri. Berarti scene manager.load scene, buka kurung, scene manager .get active scene, buka kurung, .build index. Nah, kalau kayak gini artinya, kita bakal nge-load scene kita sekarang. Gini nih. Misal sekarang kalau kalian buka di file, build setting, nah ini scene kita sekarang nih di scene 0, gitu ya, di scene 0. Misal kita bikin scene baru nih, create scene baru. Misalnya ini main menu. Terus bikin scene baru lagi, level 1 gitu. Bisa kita taruh di sini. Nah, jadi ini tuh bisa banyak scene guys. Bisa scene 0, 1, 2, dan kita sekarang ada di scene 0. Kalau kita nge-load scene, kita bisa pilih kita mau nge-load ke scene yang mana. Misal kalau kita tulis di sini 1, berarti kita bakal nge-load scene main menu. Kalau kita tulis 2, kita bakal nge-load scene level 1. Nah, kita bisa aja bikin load scene 0 sesuai sama indeksnya si sample scene ini, scene kita sekarang. Bisa aja kita tulis gitu. Cuman kan kalau kayak gitu kita jadi hard code kan. Dan itu bukan habit yang bagus dalam programming. Karena kalau misalnya kita pindahin sample scene ini, kita pindahin ke sini. Nah, indeksnya udah berubah. Kalau kita di sini masih 0, kita bakal nge-load main menu, bukan yang nge-load scene kita sekarang. Makanya di situ kita butuh scene manager get active scene, buka kurung, build index. Nah, ini artinya dia memanggil scene yang sekarang lagi aktif. Scene yang sekarang lagi aktif tuh scene yang mana sih? Scene yang sample scene kan? Terus, build index. Dia ngelihat indeks itu yang keberapa? 2. Nah, berarti ini sama aja kayak 2 gitu. Tergantung indeks di sini itu berapa. Tergantung kita lagi di scene yang indeksnya berapa. Kayak gitu guys. Oke, terus jangan lupa sebelum kita load scene, yang arti kita nge-restart game, kita balikin lagi time.timescale, kemudian 1. Jadi tuh 0 itu type yang nggak jalan, yang arti gamenya ke pause. Kalau 1 itu speed normal, yang artinya gamenya berjalan sesuai kecepatan biasa, kecepatan normal. Kayak gitu. Oke, kita coba terakhir. Tinggal buttonnya nih. Di bagian button, ini kan button restart kan, restart button. Di sini ada komponen button. Nah, terus di on click ini, kita bisa manggil kode dengan cara tanda plus. Terus, nah di sini nih, ada none kan. Artinya dia belum tahu dia mau manggil kode apa. Kita tinggal tarik deh kode yang tadi kita bikin. Player, tarik ke sini. Terus fungsinya pilih yang player controller. Karena tadi kita bikin kodenya di player controller. Maka kita pilih yang player controller. Habis itu kita pilih yang restart game. Nah, di sini alasan gue bikin fungsinya tuh public. Kalau gue bikin private, dia nggak bakalan muncul di sini guys. Nih, kalau kalian perhatiin di sini mana ada function player lose, player jump, nggak ada di sini guys. Tuh, nggak ada kan? Yang ada cuma restart game doang, karena restart game ini function yang public gitu guys. Nah, sekarang belum selesai, kita bakal munculin low screen ini ketika nabrak sama obstacle-nya. Ketika kalah. Berarti di player controller kan udah ada nih scriptnya. Tapi kita belum reference low screen nih. Kita tinggal tarik ke sini. Nah, habis itu kita coba play deh. Kita coba play, tuh kita coba kalah. Tuh, kita gamenya ke pause. Dan low screen-nya muncul. Kita bisa pencet tombol ini.
yang artinya buat nge-restart gamenya. Gitu guys, cara bikin UI di Unity dan nge-restart game di Unity. Oke, gue review lagi ya. Pertama, tiap kita kalah, tiap kita nyentuh obstacle, kita bakal nyalain loose screen UI yang ada di sini. Loose screen UI bakal kita nyalain. Oleh mati nih, bakal kita nyalain. Habis itu, kita pause game-nya. Nah, habis kita pause game ya, gue punya button yang namanya restart button. Kalau kita klik buttonnya, dia bakal manggil function yang namanya restart game. Function yang ini. Jadi kalau kita klik, dia bakal nge-unpause gamenya dengan cara ngubah speed gamenya menjadi speed normal, jadi nggak ke-pause lagi. Terus dia bakal nge-restart gamenya. Itu dia cara bikin game over UI di Unity dan nge-restart game di Unity. Terakhir, polishing aja. Gue mau bikin biar muncul flash gitu tiap playernya nabrak sama pipa atau nabrak sama jalanan. Kayak gini guys caranya. Kita bikin baru image. Ya, kita klik. Terus di bagian sininya, kita pencet Alt, Shift, terus klik yang paling bawah kanan. Dengan begitu dia bakal otomatis nge-fit sama screen-nya. Nah, jadi pokoknya dia bakal nutupin satu screen penuh lah. Habis itu tambahin unfast group. Nah, di sini kita bakal bikin flash begini. Begini nih guys. Nah, tapi kita bakal ubah-ubah value alpha ini lewat animasi gitu. Habis itu pastikan interactable dimatiin. Karena kalau interactable nggak dimatiin, kita nggak bakal bisa pencet tombol restart button yang ada di sini. Nih, restart button sini nggak bakal bisa dipencet karena keblok sama image yang ini. Image yang bakal jadi flashlight kita nanti pas kita nabrakan. Oke, pastikan kita matiin interactable-nya ya. Nah, sekarang kita bakal coba bikin animasinya. Animation. Image ini kita langsung create aja. Di animation. Loose flash. Nah, terus di bagian sininya, kita di detik 0,5, kita maksin alfanya. Habis itu di 0,1, kita nolin lagi. Nah, habis itu di bagian asset, animation, pastikan loose flash ini, loop time-nya kita matiin. Karena kalau kita nggak matiin, dia bakal kedap-kedip terus sampai selamanya guys, karena looping kan. Oke, ini loose flash-nya udah ada. Sekarang kita bakal munculin dia tiap kita kalah, ya kan? Jadi caranya gampang, kita tinggal masukin aja ke lock screen ini. Jadi sama aja dong. Tiap kita kalah kan kita nyalain lock screen. Ya sama aja kita juga nyalain lost flash gitu. Jadi kita langsung play aja. Terus kalau kita nyentuh, nah ini nggak nyala. Kenapa? Karena gini, di sini kan kita nge-pause game-nya kan. Di sini kita nge-pause game-nya. Maka kalau kita lagi nge-pause game-nya, animasinya juga ikut ke-pause. Nah kalau kalian lihat biru-biru di sebelah sini nih, ada kayak biru-biru gitu di sini. Dia nge-stuck di bagian sini, dia nggak mau jalanin animasinya, karena gamenya lagi di pause, maka animasi juga ikut ke pause. Solusinya gimana dong? Jadi, solusinya itu, di bagian animator, kita ubah update mode-nya dari normal jadi unscaled time. Yang artinya dia nggak peduli time scale-nya lagi 0, dia lagi berapa, pokoknya ya selalu segini aja gitu speed-nya. Jadi, game lagi ke pause, animasi tetap jalan. Gitu guys, jadi di animatornya Lost Flash, kita ganti update mode-nya jadi unscaled time. Langsung kita coba play lagi ya. Kita main, lewatin pipa, habis itu kita nabrak pipa, duk, bakal ada loose flash-nya yang bikin gamenya lebih menarik lagi. Oke, udah cukup panjang pelajaran kali ini. Kedepannya kita bakal masukin skor ke dalam game ini. Jadi tiap kita ngelewatin pipa, skor ini nambah dan ngitung high score-nya juga. Oke? Gue Livander Game Dev, sampai jumpa di video selanjutnya.